Halo Parkai Badis, kenalin aku Reza. Dan aku Nanda, balik lagi ke channel kesayangan kita yaitu di Far Podcast. Hari ini kita mau bahas apa nih Mas Reza? Nah, hari ini kita mau bahas topik yang cukup seru nih teman-teman. Tapi topik utamanya ini tentang kriteria pasangan nih Mbak. Untuk pernikahan atau untuk Untuk pacaran? pernikahan Emang pastinya. emang kenapa nih dengan kriteria pasangan Nah, jadi di sebelum kita pernikahan? bahas ke sana, ini ada fakta yang menarik nih menurut data. Nah, jadi Oke. aku bacain dulu ya datanya. Jadi, menurut survei BPS nih, dalam kurun 3 tahun terakhir secara nasional perkawinan menurun sekitar 4.000. 2 juta. Sekitar 2 juta loh. Nah, jumlah perkawinan di DKI Jakarta itu menyusut di angka nyaris 4.000. Nah, dari 47.000 menjadi 43.000. Sementara terendah terpantau berada di wilayah Papua dari kisaran 4.000 ke 1.000 kasus. Nah, jadi ada laporan angka penurunan pernikahan dari tahun ke tahun itu menurut data BPS dari 2001 itu sekitar 1.742.000, kemudian di 2002 itu di 1.705.000 dan di 2023 itu turun sekitar 2 juta jadi 1.500.000-an. Lumayan juga ya. Padahal kan angka pertumbuhan penduduk Indonesia itu cukup tinggi loh Nah, benar setiap banget. tahun nih. Makanya itu yang mau kita coba bahas nih Oke, topiknya. oke. Kenapa pernikahan ini semakin trendingnya menurun nih? Kemana orang-orang yang mau menikah gitu kan? Apa udah pada nggak mau menikah lagi nih? Kayaknya sih. Kebetulan di sini kan saya udah menikah ya dan Mas Reza belum ya? Belum sih. Semoga ya kalau misalnya ketemu kriterianya. Makanya kita bahas nih kriteria yang sebenarnya ideal itu seperti apa sih? Alright. Menurut yang sudah menikah dan yang belum menikah gitu ya. Wah, oke deh. Kalau ditanya ya kriteria utama mencari pasangan, ini personally ya, bukan general ya. Mungkin tipe kita agak sedikit berbeda ya, para cowok-cowok di luar Oh, sana. Karena sedikitnya saya mencari pasangan yang cukup mapan. Jadi kebalik nih Mbak. Kalau aku mencari cewek yang cukup mapan Mbak. oke. Salah nggak sih? Nggak salah mungkin ya. Kan pasangan ya, harus saling Pasangan. melengkapi kebetulan. Jadi jadi kalau aku mencari pasangan yang melengkapi finansialku. Boleh, boleh. Ini emang agak beda ya, Parkir Buddies gitu. Aku jarang banget nih ketemu sama cowok yang malah berharap pasangannya itu pasangan terutama yang ceweknya Mhm. maksudnya itu lebih stabil secara finansial ya. Ini highlightnya harus adalah finansial berarti. Benar. Tapi kan banyak tuh dari beberapa temen yang aku kenal gitu kan, Mhm. ceweknya tuh lebih dominan secara finansial dan berjalan lancar aja gitu. Jadi kayaknya cukup Oke. menarik ya kalau misalnya aku punya kriteria juga yang ya udah secara finansial dia melengkapi, mungkin aku bisa melengkapi di bagian lain gitu ya. Oke, paham. Jadi kalau dari sisi aku ya, mau menanggapi mengenai ceweknya yang lebih stable secara finansial sih nggak ada yang salah ya. Eh, 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 eh. Memang pasangan tuh harus saling melengkapi. Nah, posisinya itu biasanya adalah ceweknya ini mau nggak menerima gitu pasangan yang masih butuh proses untuk lebih stabil gitu. Kalau misalnya kamu mau mencari yang sudah stabil secara finansial nih di sisi ceweknya, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau dari point of view aku nih, Hmm. kalau misalnya aku ketemu sama pasangan aku yang ternyata secara finansial itu kurang stabil daripada aku atau misalnya income-nya lebih gede daripada aku sih nggak masalah. Tapi personally ya kamu cewek ya, kamu menerima nggak sih cowok-cowok yang punya kriteria kayak aku gitu? Kalau dia dari awal udah berharap aku yang bekerja, gitu Mhm. sih, aku masih agak memiliki pemandangan yang sedikit timur ya, gitu. Jadi aku berharap memang diayomin gitu dalam rumah tangga. Tapi aku tuh nggak menolak, eee, memiliki hubungan atau memiliki suami yang misalnya finansialnya nggak sebaik itu gitu, Mhm. asal calon suami aku atau suami aku itu memiliki hasrat untuk dia bekerja, gitu loh. Oke. Gitu, jadi dia nggak misalnya menyerah dengan keadaan, "Wah udahlah ekonomi gue mah bagusan Anda," gitu. Terus tapi terus habis itu dia akhirnya, leyeh-leyeh dan nggak mau berkembang menjadi yang lebih baik gitu.
Berarti kamu kemarin waktu menentukan, ini kan kebetulan udah menikah ya Mbak Nanda. Kemarin menentukan prioritas utama kamu memilih pasangan tuh apa kalau dari kamu? Kalau aku sih ngelihat orangnya, yang pertama komunikasi kita harus nyambung gitu. Aku nggak bisa banget sama orang yang komunikasinya nggak bisa nyambung gitu. Dan Oke. komunikasinya bisa nyambung sama aku tuh berarti adalah orang yang harus pinter ya. Gitu. Lebih pintar dari kamu berarti? Iya, tapi nggak harus misalnya IPK-nya harus lebih tinggi daripada gue, enggak gitu. Oke. Tapi dia juga harus lebih bijak daripada aku gitu. Karena kan biasanya cewek itu lebih, kalau ada apa-apa itu lebih mikirnya itu di perasaan gitu loh. Benar. Biasanya nggak sesuai, kurang diterima oleh logika gitu. Nah, aku Mhm. butuh pasangan yang lebih logik daripada aku. Bukan berarti lebih pinter ya, gitu. Tapi memang lebih wise. Terus habis itu, selain itu juga aku memilih pasangan yang aku terima gitu. Dari sifat kekurangannya dia itu aku bisa kompromikan. Jadi akhirnya aku nggak akan berkonflik dengan kekurangannya dia. Dan aku nggak akan berusaha buat memperbaiki kekurangannya dia. Mhm. Yang emang udah bawaan orok lah gitu. Jadi aku kompromi aja, aku bisa mengkompromikan gitu. Misalnya nih contohnya, aku mau pasangan nih sama Mas Reza, aku bakal Ah, mengkompromikan. Aku bisa terima nggak? Aku bisa berkompromi nggak dengan kekurangannya Mas Reza yang ternyata Mas Reza ini manis manja gitu. Jadi oke. kompromi itu penting banget mas gitu, selain Komunikasi cinta ya, ya, komunikasi. komunikasi ya, terus habis itu keberterimaan kita terhadap kekurangan pasangan, dan kita bisa saling berkompromi atas kekurangan kita masing-masing, itu matters banget sih buat aku. Tapi yang pasti ya aku juga milih pasangan yang good looking guys. Tapi itu juga sih pastinya. Biasanya kayak komunikasi, visual itu ya normalitas kriteria orang lah ya. Ya. Tapi kalau kriteria khusus gitu Mbak, aku kan kriteria khususnya yang itu tuh yang mencari memang wanita yang lebih mapan sih. Kriteria khusus lah selain komunikasi dan visual lah kira-kira. Ada nggak nih? eh Daripada semua mantan-mantan aku, kenapa akhirnya aku milih suami aku yang sekarang, karena dia itu punya satu hal yang menurut aku nggak dimiliki oleh mantan-mantan aku lain, Oke. yaitu eh, itu tadi ya, sebenarnya dia juga berkompromi pada aku dan menerima aku gitu. Jadi dia nggak takut terhadap achievement yang aku capai di hidup ini gitu. Aku yang udah S2, padahal biasa aja ya S2 ya. Gitu. Tapi honestly banyak orang yang mikir kayak, ah pacaran sama cewek S2, aduh pasti dia nanti kayak gini 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 gitu. Pendidikannya lebih tinggi, pasti dia ngatur-ngatur kayak gitu. Nah kebetulan suami aku tuh Dia malah, bisa menyeimbangi ya. ya, dan dia malah apa mau gitu diajak diskusi gitu. Oke. Ada sih kalau gue, lu dulu deh. Kalau gua itu ada. Apa tuh? Kalau gua tuh yang jadi deal breaker gua ketika dia itu terlalu over dominan ya. Maksudnya kalau dominannya itu eh, masih bisa menerima komunikasi, oke gitu kan. Tapi kalau misalnya dia over dominan yang terlalu, kalau misalnya dibilang double alpha ya mungkin. Udah Waduh, alpha dia udah alpha alfa. lagi gitu Oke, kan. Nah, baik. sedangkan maksudnya memang gue sebenarnya mencari cewek alpha gitu kan. Nah, cewek-cewek alpha di sana gue nerima nih. di di kala orang-orang takut sama cewek alpha gue terima nih. Tapi kalau dia udah double alpha yang memang dia itu mencari sosok yang lebih superior seperti baknya superhero, gue nggak bisa tuh gitu. Cewek-cewek yang gitu kayak gue kayaknya udah nggak bisa dah. Ada barrier tertentu nggak di mana kamu tuh menilai bahwa oh ternyata cewek ini udah nggak alfa doang nih tapi double alfa? Nah, yang penting dia mau menerima ketika sosok, misalnya nih secara kan gue tadi nih sukanya cewek yang lebih mapan ya secara finansial, dan dia mau menerima suami yang ya lo bisa melengkapi aspek lain gitu. Ya misalnya kayak take care children nanti, atau take care home, ya memang porsinya gue yang banyak, ya itu nggak masalah sih menurut gue gitu. Tapi yang penting dia menerima gitu sosok suaminya seperti itu nantinya. Oke, oke. Kalau aku ya sekarang, Iya. kalau aku lebih ke arah aku nggak bisa terima sama pasangan aku yang misalnya dia udah kaya nih, ataupun dia nggak kaya sih sebenarnya oke ya, tapi ternyata dia pelit gitu. Jadi dia punya duit tapi duitnya disimpan sendiri. Gitu. Gue nggak pengen di treat yang kayak gimana gimana kok. Tapi ya dia seharusnya juga nggak perhitungan banget gitu. Dan
balik lagi ya, ini kan ngomongin adalah kriteria gua untuk mencari suami ya. Mhm. Lucu banget kalau misalnya suami gue udah kaya gitu, punya 271 triliun tapi dia pelit. Ngasih gue bulan cuma 10 juta atau cuma 5 juta. Dikala penghasilan dia 271 juta. 271 triliun. Kayaknya gue Ya sih, make sense ya. Tapi udah sih kayak ya. ngomong-ngomong, kalau pasangan itu ada pelit-pelitan ya Mungkin dalam bisa jadi pasangan? ada. Iya, Mungkin bisa jadi ada karena ngomongin pelit-pelitan dalam pasangan kan ini harusnya malah menjadi maksudnya pertimbangan pasangan kami. dalam maksudnya pasangan dalam kan gue belum suami istri nih kan, maksudnya belum ada experience di sana gitu. Emang ketika udah menjadi suami istri masih ada kayak dia pelit ke pasangannya apa? Karena kan kayak kalau Masih udah suami masih istri uang bersama gitu nggak sih? enggak juga sih ya, gitu. Enggak. Kalau uang saya ya uang saya lah ya, Oh, gitu. Tapi, lebih ke arah pelitnya yaitu tadi loh, misalnya dia tuh memiliki income yang misalnya let's say 10 juta mhm. gitu, tapi dia tuh hanya sisihkan untuk keluarga, ya udah deh buat keluarga ini 2 juta kamu kelola, pokoknya kita bisa makan 30 hari. Gitu. Itu make sense gak sih kayak gitu? Mungkin bagi dikelola dengan di tangan istri yang tepat mungkin bisa jadi makanan steak wagyu A5 gitu, tapi di tangan gue sih, kayaknya itu cuma buat bayar listrik ya. Nah, sebenarnya balik lagi ya ke kriteria prioritas tadi ya, Mbak, ya. Kenapa belum menikah ya mungkin belum sebenarnya kayak belum banyak ya mungkin wanita-wanita yang menerima kriteria cowok sepertiku gitu kan. Karena kayak bersaing nih kompetitif gitu antara kriteria cewek dan kriteria gua gitu loh. Karena cewek mostly mencari ya in realistik kan pasti dia mencari cowok yang mapan gitu kan. Sedangkan gua tuh mencari cewek yang mapan. Jadi kompetitif gitu loh. Makanya nggak ketemu, belum ketemu. Mungkin ada, tapi persentasenya masih kecil kali ya. Jadi sampai sekarang makanya belum ketemu. Jadi gimana nih kalau dari Verkem Buddies, menerima nggak kriteria yang kalau misalnya cowoknya maunya adalah seperti Mas Reza, yang finansialnya mau lebih stabil gitu, dan hanya cowoknya memberi offering-nya adalah kasih sayang yang 100% lah. Oh, kalau soal kasih sayang 1000% pun bisa mungkin ya. Tapi bentar deh, berarti Mas Reza, tidak masalah untuk menjadi bapak rumah tangga? Mungkin kalau untuk di waktu yang lama masalah sih sebenarnya kalau misalnya kayak fully bapak rumah tangga. Tapi kalau misalnya lebih dominan mengurus rumah tangga nggak masalah, tapi tetap pasti aku akan tetap bekerja kan. Oke oke, Jadi baik. istilahnya bukan dalam artian mencari cewek mapan yang gua tuh hanya jadi Nafkahi. gua yang difasilitasin, enggak gitu juga gitu kan. Nanti ada dibilang dicap istilah-istilah yang kondo bla Mokondo. bla bla gitu ya kan. Kan bahaya gitu ya. Jadi lebih tepatnya kayak mencari pasangan si wanitanya yang lebih stabil secara finansial. Oh, sehingga nanti dalam mengarungi Iya, bahtera rumah sehingga tangga lebih stabil gitu ya? benar gitu. Mmm, aku nggak ngerti ya bisa dibilang aku tuh telat nikah apa enggak, tapi aku nikah di umur 27 tahun, gitu. Maksud aku adalah, banyak juga kan yang menikah lebih muda daripada umur 27 tahun dan juga banyak yang lebih, usianya lebih tua daripada aku pada saat menikah. Cuman pas waktu itu, emang karena hubungan pacaran aku itu dengan suami aku tuh lumayan sudah lama, 3 tahun doang sih. Itu, akhirnya aku mau, oh ya kayaknya ini adalah waktu yang tepat untuk menikah adalah aku tuh sebenarnya honestly ya, ini tuh aku sadar terhadap, keadaan fisik aku gitu. Aku tuh merasa paling bagus nih cewek tuh keadaan fisiknya itu, mmm, apa, youthful-nya itu kelihatan, itu ketika umur 24 tahun gitu. Nah setelah itu kan kolagen kita menurun ya, nah itu jadi, aku merasa di sisi itulah, aku harus mencari pasangan yang sebelum aku jelek gitu. Oke. Sebelum aku kurang menarik, takutnya Jadi nanti kayak aku ini lagi apa, obral lagi di pasar pernikahan kalau nggak cepet nikah udah nggak ada yang mau sama aku soalnya udah mulai keriput-keriputnya muncul, gitu sih. Itu, terus habis itu pas waktu itu juga aku udah ini ya, udah bekerja juga lumayan lama. Jadi aku tuh kadang bertanya juga, apalagi nih, yang harus aku lakukan, masa tiap minggu kita ketemunya cuma Sabtu dan Minggu gitu, terus habis itu kita nanti, berpisah.
pulang ke rumah masing-masing mau sampai kapan kayak begini gitu. Jadi udah ada merasa ada demand keinginan bahwa gue kayaknya butuh teman hidup deh. Kalau cita-cita bersama mungkin ya pastinya ngebangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Seperti doa ya. Jadi mungkin belum ini ya, maksudnya kayak cita-cita bersama mungkin itu nanti disesuaikan dengan pasangan yang kita dapat sih Iya sih, nantinya. kamu Jadi kan belum ada ya? kayak sekarang belum ada gua belum dapat pasangan, Bercita-cita jadi kayak dengan belum siapa? mikir cita-cita gua apa ya. Nanti gua bilang cita-cita gua pengen punya anak 6, rupanya istri gua mau punya anak 2 gitu kan. Jadi kan susah gitu. Terus kayak misalnya gue pengen cita-citanya itu keliling dunia sama pasangan, rupanya pasangan gue sukanya yang tipikal homey aja gitu Oh, kan. oke. Jadi kayak sekarang belum ada spesifik cita-cita pasangan sih. Mungkin Mbak Nanda nih yang udah nikah kan. Iya. Pernikahan aku Hmm. juga baru 2 tahun ya gitu. Ah, Cuman karena kita berdua itu sebenarnya sama-sama menikmati waktu bersama dalam sebuah perjalanan. oke. Bukan kita sampai di tempat wisatanya yang kita Mhm. menikmati, yang kadang itu kita itu enjoy waktu kita itu ketika di mobilnya gitu loh. Jadi kita berdua itu berharap nanti suatu saat ketika kita sudah memiliki income yang cukup, itu kita bisa sama-sama berdua untuk traveling around the world gitu. Oke. Jalan-jalan lah, kita happy-happy gitu. Tapi ya itu ya kriterianya bukan kriteria ding, itu syaratnya harus kita stable dulu secara finansial. Terus habis itu udah punya passive income sehingga ketika kita jalan-jalan juga sudah secure urusan finansial di rumah Mhm. dan juga yang apa yang kita bawa gitu. Iya sih, sebenarnya dalam hubungan itu makanya sebenarnya podcast kita juga akan ngebahas kayak financial relationship kan, karena hal dua ini tuh sangat penting kayak gitu kan. Jadi secara kalau ditanya boleh nggak pasangan materialistis, boleh, tapi bolehnya itu harus tidak dikubukan saja ke, sekarang kan in general ya, dikubukan matre itu hanya ke cewek gitu kan. Boleh nggak sih cewek matre gitu? Sebenarnya boleh, tapi apakah cowok boleh matre? Ya boleh juga sih harusnya gitu kan. Nah jadi tergantung ini sih, tergantung gimana kita ngedefinisikan. Jadi istilahnya kayak matre itu, dalam kalau konotasi matrenya misalnya negatif ya, dia matre ingin foya-foya, dia butuh pasangan yang kaya untuk dia bisa beli Louis Vuitton misalnya, untuk dia bisa beli eh, apa, Dior misalnya. Nah itu menurut aku ya kayak nggak seperti inilah ya, saya kurang lah gitu lah. Tapi kalau dia matre dalam istilah, ya aku butuh orang yang stabil finansial, karena memang nanti sejauh proses membangun keluarga memang sekarang zamannya butuh uang gitu kan, kayak pendidikan butuh uang gitu kan, kayak ya fasilitas security segala macam, insurance, nah itu butuh uang. Nah itu oke sih menurut aku. Kalau aku sih, aku nggak masalah ya dengan pasangan aku yang ngelihat yang berpikir apakah aku matre apa enggak, ataupun aku ngelihat dia mau ngematrein aku apa enggak gitu. Aku nggak pernah mempermasalahkan itu. Malah bagiku eh, pada saat itu adalah pasangan aku itu mau ngelihat aku dari sisi materialistik itu pun nggak masalah, karena menurut aku dia harus melihat kayak gitu, paham nggak sih? Jadi dia nggak boleh cinta buta sama Aha. gue gitu. Jadi dia harus ngelihat dulu nih apakah aku ini sebagai manusia itu materinya cukup apa enggak, karena aku percaya bahwa ketika kita berpasangan kita itu kan juga harus sepupu ya. Sepupu itu berarti standarnya itu tuh hampir sama lah gitu. Jadi ya aku juga mencari pasangan yang juga standarnya sama kayak aku. Jadi dia juga pasti ngelihatnya apakah Nanda ini standarnya sama kayak dia dalam hal keuangan gitu. Makanya aku juga nggak masalah kalau misalnya ketika makan di luar tuh gantian bayar Oke. gitu. Tapi aku nggak mau juga dapat pasangan yang pelit itu tadi, kayak begitu. Misalnya maunya karena Nanda ini kaya nih jadi harus Nanda Nanda terus yang bayar, atau ketika aku nggak mau bayar dia merasa Nanda mah nggak mau bayar soalnya dia mah matre gitu. Nggak, aku tidak oke dengan pemikiran yang seperti itu. Tapi aku oke kalau misalnya pasangan aku malah
terbuka juga masalah keuangan gitu sama aku kali ini kamu dulu ya yang bayar soalnya aku ada kebutuhan ini gitu. Dan sebaliknya kali ini kamu ya yang bayar karena aku ada kebutuhan ini gitu. Tapi menurut aku sih standar ekonomi antara kita berdua nggak boleh jomplang jauh. Tapi kalau misalnya kamu dengan apa terkait cowok matre gitu, menerima nggak? Kalau misalnya ini pertanyaannya dari sisi misalnya seorang cewek ya. Cowok matre itu berarti dia maunya aku yang bayarin semua gitu buat beli tas Louis Vuitton, Dior, Hermes gitu. Atau mungkin kayak definisi kamu kayak cowok matre itu gimana? Aduh aku nggak pernah lagi Kalau ketemu sama misalnya cowok nih kayak matre. aku ya punya kriteria yang Oh pernah? enggak Aku tahu kayak lagi misalnya cowok nih matre. enggak aku nih punya kriteria yang aku butuh cewek yang lebih mapan gitu. Menurutmu dari kacamata seorang wanita apakah aku termasuk cowok matre? Yes. Aku Guys, kenal sama aku Mas Reza ya matre di sini. ternyata. Aku kenal sama Mas Reza di sini. Jadi pernah ini ada case Perke Badis adalah menurutnya gue mau jalan-jalan nih sama temen gue yang si A gitu. Gue mau jalan sama dia soalnya dia bayarin gue tolnya, bensinnya, bahkan biaya parkirnya. Jadi gue cuma spending di situ adalah energi gue. Gitu. Karena in case di situ itu tuh kan dia bukan pasangan gua, dia temen gua. Ya kan? Jadi kan Kamu gua mempertanyakan aku pernah nggak ketemu sama cowok matre? oh, Ya, tapi itu dalam hubungan teman ya. Mungkin Mas Reza akan menjadi cowok yang lebih baik juga terhadap pasangan gitu. Mungkin baik dia kalau nggak baiknya seperti. pasti baik sih, Mbak. Ya sih Mas Reza baik guys. Iya. Jangan lupa ya drop CV kalian kalau mau sama Ah. Mas Reza. Aku dulu. Yang standarnya hampir sama kayak aku. Gimana sih standarmu itu sebenarnya? Aku nggak masalah misal jangan sampai ini jadi masalah ya ketika aku tuh suka kuliner ya, bukan suka makan teman-teman. Oke. Aku suka kuliner, aku suka makanan enak. Terus habis itu karena dia ngelihat aku ini suka makanan enak dan juga kuliner, jadi ngelihatnya Nanda mah hobinya nongkrong di luar. Terus habis itu dia ngelihat aku karena punya hobi nongkrong di luar dan juga makan makanan enak, itu dilihatnya sebagai pemborosan. Makanan Gitu. enakmu yang gimana? Kadang ada orang yang makanan enaknya cuma bakso pinggir jalan, cilok. Itu gitu. juga saya gitu. Tapi aku juga tidak menghindari kalau aku lagi pengen makan misalnya steak gitu. Oke. Tapi dia nggak boleh. Aku nggak mau kalau sampai Oh, dia nggak bolehin maksudnya. aku nggak mau kalau misalnya sampai cowok aku ini mikirnya bahwa apa yang aku sukain itu adalah hal pemborosan. Oh, oke. Gitu. Sehingga harusnya dia ya kalau misalnya dia merasa tapi kalau misalnya dia harus bisa ngerem juga nih kalau misalnya gue udah mulai berlebihan di dalam seminggu gue nongkrongnya atau makan di restonya 6 kali gitu. Nah dia boleh buat mengingatkan gue, tapi gue nggak suka kalau misalnya hobi gue yang hobi makan kuliner itu tadi dijudge sebagai sebuah pemborosan gitu. Padahal kan gue nyari pasangannya itu yang finansialnya itu ya nggak usah lebih baik tapi hampir sama lah gitu, dan kita memiliki pandangan hidup yang sama juga, melihat bahwa makanan enak perlu dalam hidup kita. Kalau aku lebih suka foya-foya kalau ada uang. Sebenarnya itu bukan option ya, itu memang kondisi ya kan. Kalau misalnya memang kita ada duit ya nggak masalah sih foya-foya gitu ya. Tapi kalau misalnya memang siapa sih sebenarnya kalau ditanya orang yang nggak mau foya-foya pasti mau foya-foya kan. Tapi kalau misalnya memang secara ekonomi dia ada gitu kan. Tapi kalau misalnya memang tidak ada ya berhemat itu juga oke aja sih. Tapi kamu misalnya nih, kamu punya budget Kalau aku punya duit aku foya-foya lah. Ya gini ngapain nih, aku nyimpen duit nyimpen duit lama-lama tuh nanti Oke. kita umurnya nggak tahu YOLO, kapan ya kan. YOLO, you only live once. Kalau punya duit. Gini, misalnya nih, kamu punya duit 10 juta, 5 juta deh gitu. Dalam 1 bulan kamu mau spendingnya tuh 5 juta. Terus habis itu kamu ketika mengeluarkan memiliki duit 5 juta itu terus kamu pakai 4 jutanya buat nongkrong makan di luar, apakah ini itu foya-foya apa enggak? Nah jadi sebenarnya 10 juta 4 juta nongkrong di luar. 5 juta aja, 5 juta, 4 jutanya kamu keluarin buat nongkrong makan enak. Ya itu nggak ini ya foya-foya pasti, karena kan maksudnya kayak maksud aku foya-foya tuh mengikuti FOMO gitu loh. Apa yang lagi tren kita ya udah kita spend money untuk itu gitu loh. Jadi bukan yang maksudnya dalam artian foya-foyanya bukan yang
tanpa tanpa kayak ya financial literasi gitu loh, tanpa pengetahuan pembagian finansial itu seperti apa gitu. Jangan sampai kayak foya-foya terus akibatnya apa namanya, terjerat kayak pinjol-pinjolan. Nah, gitu tuh maksudnya enggak yang begitu gitu loh. Dalam artian ya tadi kalau lo punya duit, berarti kalau lo punya duit foya-foyanya tercukupi gitu loh. Oke, Bukan berarti memaksakan foya-foya. sebenarnya bukan karena foya-foya ya, cuman ya lebih lebih spending di tempat yang tepat, pos yang tepat, dan prioritas kamu aja sih ya. Karena kan ada juga kan orang yang dia punya duit nih tapi dia hemat banget. Gua punya temen tuh, tabungan dia mungkin ya, tabungan dia tuh mungkin kayak dia di umur yang sama, teman seumuran gua. Tabungan dia tuh udah di ratusan juta lah mungkin gitu kan. Wow, siapa Iya, teman kamu? tapi waktu pas misal gua pernah tuh CFD-an bareng dia kan. Nah, dia tuh ngerem banget, dia tuh jajan itu bener-bener harus di Sabtu Minggu. Jadi di Senin sampai Jumat dia tuh nggak jajan, jadi kayak benar-benar makan itu ya masak sendiri gitu loh. Jajan itu pokoknya Sabtu sama Minggu. Oh, mungkin ya balik lagi ya, itu semua sebenarnya tentang prioritas pribadi gitu. Dan juga udah biasanya kan, apalagi kalau di rumah tangga itu penting banget kita itu bisa ngeposting duit gitu. Jadi kalau di rumah tangga aku kan, aku coba ngepostin uang aku nih, prinsip 50 30 20 gitu. Jadi memang misalnya penghasilan kita berdua itu 10 juta gitu, jadi 5 jutanya aku akan menggunakan buat kebutuhan sehari-hari operasional aku juga, biaya hidup, biaya makan kayak gitu. Nanti barulah untuk uang foya-foya gitu, aku nggak mengingkari kok bahwa hidup itu juga harus enak gitu. 30% dari itulah, berarti 3 jutanya aku boleh menggunakan untuk kuliner sebagai hobiku tadi ya, yang aku cerita gitu. Tapi aku nggak ngelupain juga kalau 20%-nya itu harus buat nabung gitu. Jadi nggak 5 juta habis 4 juta buat foya-foya doang, buat makan enak doang, enggak gitu. Oh iya dong. Pastilah ya kan. Tapi karena gua yang tadi ya again and again kriteria gua pokoknya cewek mapan gitu kan. Jadi keuangan ya kalau dia mau kontrol it's okay gitu, karena memang secara kriteria dia dominan dari finansial. Nah, kalau dia memang dominan dari segi finansial, dia mau kontrol secara finansial keluarga, ya it's okay. Mapan itu minimal lebih 50% dari pendapatan gua ya. Kalau misalnya pendapatan gua di angka 10 misalnya 10 juta juta. something, berarti dia harus 20 juta kali ya. Itu bukan 50%, tapi itu mah 100%, 2 kali Oh lipat. iya, 15 jutaan berarti. Jadi kan 50% lah dari penghasilan gua. Oke, baik. Minimal berapa? Ya 50% itu minimal. Minimal angka Kan kalau misalkan masih masukkan 2 juta berarti dia 3 Hmm. juta cukup. minimal angka mungkin 20 juta kali ya. Oke, 20 juta. 20 Iya, juta aduh. pakai badan. Kan Kalau ini ngomongin kan- Mas Reza, siapkan kan bulanan kan ini kan apa namanya untuk pasangan, Oke. untuk keluarga. Toh juga menurut aku kak, sekarang kan aku di 28 ya, dan memang aku nggak punya targetan umur ya untuk nikah. Jadi kayak ya lebih baik, gue pernah dengar kayak lebih baik lu nggak usah nikah daripada nikah dengan orang yang salah yang menyebabkan itu problem jadinya gitu kan. Karena secara sepengalaman gue dari keluarga juga, pernikahan itu jadi kayak problem ketika finansialnya itu nggak siap gitu loh. Nah, di sisi dimana gue sekarang merasa kayak kalau misalnya apa namanya kayak kenapa gue mencari kriteria yang cewek lebih mapan dari gue, karena gue takut sebenarnya Mbak, Kenapa tuh? tidak bisa mencukupi keluarga. Tapi itu sebenarnya ketakutan umum para cowok loh. Jadi istilahnya Oke. kayak gua kayak yaudah nih kalau misalnya ada pilihan cewek yang lebih mapan, ya udah kita take care ke sisi yang lainnya gitu loh. Itu kayak lebih safe di gua gitu. Oke. Personally ya. Aku belum ngasih tanggapan. Aku kasih tanggapan ya sekarang ya. Iya, Tadi kan coba. pertanyaannya itu tentang deal breaker nih. Apakah apalagi ini tuh fokusnya pada hutang ya, gitu. Kalau aku honestly, sebelum aku menikah, aku tanya dulu. Dan aku menormalisasi buat nanya hal seperti itu ke
pasangan yang mau aku ajak nikah gitu. Kebetulan pasangan yang mau aku ajak nikah cuma satu ya. Itu aku nanya, di keluarga kamu ini nggak ada isu mengenai hutang gitu. Hutang sebenarnya boleh-boleh aja, tapi jangan sampai itu menjadi isu gitu. Isu itu maksudnya adalah nggak bisa bayar kayak gitu, terus habis itu hutangnya nggak tepat, misalnya ya sebenarnya keluarga aku ini ada utang tapi kita bisa bayar kok, emang utangnya buat apa? Buat judi online. Nah itu gue nggak banget sih, kalau aku sih nggak banget ya kalau kayak gitu, karena itu habit yang susah dirubah juga tuh si judi online. Jadi aku selalu tanyakan dulu nih tentang tentang hutang itu tadi sebelum aku melanjutkan ke jenjang pernikahan, karena di awal kita menikah kita tuh cobaannya bakal banyak banget Mas Reza gitu. Selain kita harus adjust diri kita dengan pasangan kita dan juga keluarganya, kita tuh harus juga adjust hidup kita juga kan. Nah itu tuh faktornya itu banyak ke ekonomi juga gitu. Nah itu pasti aku pertanyakan, jadi please ya normalisasi nih sebelum kita nikah, kita cek selik bareng-bareng gitu. Kita cek dulu nih gitu, ada nggak kredit skornya yang buruk gitu sampai kolom 4 gitu. Itu harus dinormalisasi sih buat memperbincangkan tentang utang piutang itu dengan pasangan sebelum nikah. Karena trust me guys, ketika awal kita menikah itu adjustment itu banyak banget gitu, dan jangan sampai sebenarnya itu gagal pernikahan itu banyak itu karena masalah ekonomi. Jangan sampai udah awal nikah adjustment-nya udah gede, ada isu lagi nih tentang ekonomi, yang mana isunya tersebut adalah tentang hutang. Ini ya, bukan karena uang kita nggak cukup nih, pendapatan kita digabung ini nggak cukup, tapi tentang hutang. Apalagi hutang keluarga. Aduh no banget sih. Iya ya, utang keluarga yang dibebani pernikahan kita gitu ya. Gitu. Itu Tapi berarti kan istilahnya kayak dalam pernikahan juga istilahnya hutang itu bisa dinormalisasi kalau misalnya itu hutang-hutang yang baik doang. Ya utang iya yang kalau baik lah misalnya ya. nih suami gue bilang, sebenarnya gue tuh punya hutang Mbak Nanda 1 miliar. Kalau lo misalnya nih suami lo bilang, "Nan, gue mau bangun usaha nih, yuk kita hutang yuk," gitu, ke bank gitu. Lo mau nggak? Gue punya case lagi yang serupa gitu. Jadi dulu itu pernah ada nih cowok tuh datang gitu kan, mau ngelamar gue, terus habis itu bilang, aku mau nikahin kamu kan, aku kasih kamu per bulan itu sekian belas juta setiap bulannya, tapi kita harus tanda tangan hitam di atas putih bahwa kamu tidak akan mencampuri urusan aku tentang bisnis. Ini bukan ngajak bisnis baru ya, malah dia tuh nggak mau aku itu terlibat di bisnis dia gitu, karena dia merasa ketika bisnisnya pilot agar nama gue nggak dibawa gitu. Aku tetap nggak mau gitu. Tapi kalau misalnya dari awal dia ngajak bisnis dan melibatkan ideku dan juga konsepku dan juga perhitunganku sih, aku fine aja diajak bisnis, malah seneng gitu. Tapi kalau tiba-tiba dateng mau nikah udah terus itu dikasih, ntar gue bayar deh per bulan 15 juta, lo pokoknya kerjanya cuma di kamar, kan lucu banget kagak sih kalau gue itu ngajak gue Ya tapi kan itu cowoknya, Iya, kalau itu ada cowok cewek lagi. gitu nggak masalah sih. Kalau menurut aku sih di Jakarta ya teman-teman, 15 juta per bulan itu cukup gitu. Jadi income dari suami saya dan juga saya dalam satu rumah tangga itu minimal 15 juta. Itu tuh hidup di Jakarta menurut aku cukup ya, yang selama ini aku jalankan gitu. Tapi itu nggak hidup yang bermewah-mewahan gitu. Tapi ya yang cukup aja gitu, dengan anak satu itu tuh cukup sih. Gitu, dengan KPR aku juga ya, itu cukup. Kalau bayanganku ya kalau mau hidup di Jakarta mah sayang guys, kalau 15 juta nggak bisa hidup dah di Jakarta menurut gua. Hidup bisa, tapi cukup gitu. Bisa. Mungkin di ini kali mbak lu di Serpong, bukan Serpong, apa sih? Ya Gunung Sindur ya. Gunung Sindur. Enggak Tapi juga menurut sih. gua ya kalau misalnya di Jakarta lu mau bener-bener survive dan tumbuh, karena kan istilahnya sekarang ya realistisnya fasilitas itu memang kayak ya iyalah fasilitas ya itu mendukung tumbuh kembang sih menurut gua sekarang. Makanya banyak timbul sekolah-sekolah yang mahal karena mereka memang menjual fasilitas dan kualitas kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya lo mau bertumbuh kembang yang baik gitu loh dan hidup di Jakarta, ya lo harus mendapatkan fasilitas-fasilitas yang baik, yang dimana itu juga butuh budget yang
lumayan gitu kan. Jadi kayak menurut gua mungkin standar let's say sekolah lah gitu kan, sekolah sekarang tuh butuh uang bulanan kayak 5 juta gitu. Iya kan. Maksudnya kayak Jadi berapa per bulan? per bulannya itu menurut gua 40 juta kalau join income ya. Kalau join income. Oke. Itu kalau misalnya porsinya memang dia punya anak ya guys. Kalau dia porsinya punya anak. Kalau lu nggak memang yang tipikal child free gitu kan, ya cukup untuk kesenangan lu pribadi ya mungkin kayak 30 juta atau cukup lah. Tapi Mas, kalau punya aku anak, mau kasih tahu dulu nih. Anak itu nggak lahir tiba-tiba langsung sekolah ya. Jadi kan biaya pendidikan itu ada masa tenggangnya ketika kita harus menabung gitu. Nggak tiba-tiba harus lahir bayar UKT 40 juta. berarti bakalan lebih mahal dong nantinya ke depannya. Iya, maksud aku kan makanya dari awal kita juga harus memperhitungkan itu. Oh ya udah, tapi nggak apa-apa teman-teman Parke Buddies sekalian gitu. Tapi kalau aku sih ya, Jadi kalau kalian Parke Buddies mau memutuskan tinggal di Jakarta, kayaknya harus memutuskan punya duit deh. Kalau misalnya nggak mau punya, kalau nggak kalau tidak percaya bisa punya duit di Jakarta, ya udah deh di Gunung Sindur di aja. Gunung Sindur aja. Enggak Parke Buddies, tapi kita harus beriman ya tetap bahwa itu tadi kan kalkulatornya manusia Bener. gitu. Bahwa kita juga ada faktor eksternal yang cukup gede nih yaitu kalkulatornya kalau di aku. Karena biar ini Mbak, biar orang-orang jangan banyak banget gitu yang punya paradigma ya udah datang ke Jakarta gitu loh, sehingga Jakarta jadi padat. Cuy, 15 juta itu juga nggak sedikit loh angka itu tadi. Di Jakarta itu sedikit loh Mbak. Jakarta ini sebenarnya Jakarta itu Jakarta mana sih? Mungkin Bambuk. Sebenarnya Jakartamu itu Jakarta mana? Bukan gitu. masalah Jakarta gue Jakarta mana gitu, tapi ya kita harus wise juga kan spending our money gitu. Kita harus bisa pilih gitu loh ketika kita berumah tangga mana kriteria bukan kriteria properti lagi prioritas kita itu di mana gitu. Kalau aku kan untuk saat ini tuh prioritas kita itu adalah buat memang tumbuh kembang anak aku ya, makanya kita spendingnya itu banyak di sana gitu. Jadi ya udah gitu. Akhirnya pos-pos yang lain ya kita tekan, contohnya makan di luar akhirnya kita tekan gitu. Malah spendingnya. menurut gue pun sebenarnya kalau orang yang sanggup tinggal di Jakarta ya, karena kan sebenarnya realitas sekarang orang di Jakarta tapi tinggalnya di mana gitu kan. Berarti kan sebenarnya dia bukan orang Jakarta gitu kan. Bisa. Tapi Iya aku kan, kerjanya di Jakarta loh. Nah, makanya kalau menurut gue ya orang yang sanggup hidup di Jakarta 40 juta pasti kurang. Kita punya kawan kan hidup di Menteng. Tapi dia Lo tanya tuh penghasilan dia berapa? aku cuma taunya dari satu funnel doang, itu pun satu funnelnya nggak pernah diutak-atik. Anyways itu tadi ya, Parke Buddies memang hidup di Jakarta itu mahal gitu. Jadi be wise untuk menempatkan kalian nanti mau hidup di mana, dan juga harus beneran ngitungin prioritas kalian per bulannya kayak gimana gitu. Jangan jadikan semuanya prioritas. Kalau jadikan semua prioritas 40 juta pun nggak bakal cukup. Oke guys, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya. Kita main game biar agak relax sedikit nih ya. Oke deh. Jadi gamenya itu namanya pilih mana. Sekarang kita masuk ke segmen pilih mana. Otak. Otak. Kalau aku sih karena aku maunya nanti terus berkembang ya bareng dia. Jadi aku butuh pasangan yang juga bisa mengimbangi berkembangnya kita nanti ke depan kayak gimana. Which is itu harus punya otak yang good. Tapi biasanya yang punya otak cantik-cantik sih. Kalau cewek ya, Iya. aku cantik sih Mas. Oh, ya kan makanya kamu punya otak kan. Enggak juga loh. Kamu punya otak. Enggak juga maksudnya. Oh. Banyak juga orang cewek cantik itu kan nggak punya otak. Oh iya sih juga sih. Harta. Otak. Karena sebenarnya kayak aku menganaloginya proses dan result ya. Biasanya result orang yang punya harta ini pasti dia udah pasti punya otak. Tapi kalau dia punya otak, kadang ada faktor laki Mbak. Ada orang yang punya otak, dia tuh nggak laki, jadi dia nggak punya harta. Jadi kalau dia punya harta gini itu salah. Ini pertanyaannya nggak gitu nih. Pertanyaan ya, misalnya ini lu ada nih orang cowok nih bego setengah mampus gitu. Tapi dia punya harta 500 miliar gitu. Ya nggak apa-apa kan.
gitu. Terus habis kebanyakan sih 5M. 5M. Oh, 5M. Terus habis itu sama cowok nih yang misal baru punya duitnya 10 juta tapi dia punya otak gitu. Kamu lebih pilih yang mana? Gimana yang 5M? Oke, yang 5M. Karena kan ya nggak apa-apa, dia yang nggak punya otak, gue yang punya otaknya gitu loh. Yang penting harta dah. Bisa. Kalau aku sih tetap ya yang punya otak. Karena menurut gue ya zaman sekarang tuh kayak faktor laki itu sangat berpengaruh juga sih. Kadang ada orang-orang pintar ternyata dia nggak beruntung kayak gitu di prosesnya. Jadi ya nggak berharta juga gitu. Jadi menurut gue harta tuh hasil yang ya udah lo result oriented. Kalau aku nggak percaya pada nilai kelakian guys. Jangan lupa. Tapi aku pokoknya otak ya. Otak ya. Kenapa? Oh kenapa otak? Karena punya dana 5 miliar gitu, kalau nggak berotak juga bakal habis gitu. Nggak bisa muter duitnya itu kayak gimana gitu. Ini ngomonginnya personalnya dia ya, belum sama akunya yang bisa mengintervensi itu gitu. Good looking. Kalau misalnya kita juga misalnya kayak cowok ya pasti good looking lah. Karena aku udah humoris. Jadi aku pilih yang good looking. Tapi kalau ditanya cowok pasti ya cowok juga pasti good looking sih menurut gue ya. Tapi banyak cowok yang suka sama aku karena aku humoris. Oh iya. Gak tahu. Kembali sih cowok lebih visual sih. Aku juga kok, aku suka terhadap cowok-cowok yang ganteng, Ya, ya. tinggi, putih. Oh touch lah. Apa namanya? Apa? Kan ada 4 ya. Apa yang touch itu apa? Touch kan? Physical touch. Physical attack kali. Jangan kekerasan dalam rumah tangga kalau physical touch. Karena menurutku dalam hubungan untuk memuaskan harus disentuh. Oh, berarti Harus ini melalui dari orang sentuhan. lain ke dia. Kalau kamu ke orang lain juga physical touch. Iya. Karena aku juga suka disentuh dan menyentuh. Oke. Kalau lebih ke act of service mungkin. Gitu ya. Contohnya aku lebih menghargai hal-hal kecil dari suami aku yang kayak ngebantuin aku belanja tiap minggunya gitu, bahkan ngebukain pintu kayak gitu. Hal-hal yang kayak ya udah act of service gitu. Kayak lebih semakin tua semakin kalem gitu ya. Aku jadinya. iya betul sekali. Oh. Ya tapi mungkin aku nggak ngerti ya suami aku berharapnya aku kayak gimana. Cuman akhirnya karena aku tuh berharap act of service, aku juga memberikan ke suamiku tuh act of service gitu, masakin dia tiap hari gitu. Terus habis itu ngebantuin dia ngurusin rumah tangga. Kayak gitu sih, lebih ke act of service sih untuk aku yang sekarang. Cewek. Aku gak percaya kalau cowoknya kayak begini. Itu juga milih cewek sih yang mengatur finansial. Karena pokoknya intinya gue dalam aspek finansial gue tuh pelengkap sih. Gue supporter guys. Karena menurut gue setiap cowok juga punya strength and weakness guys ya kan. Jadi kalian jangan menormalisasi cowok-cowok itu harus kuat selalu dalam ini finansial, enggak, karena emansipasi cowok juga ada nih untuk aspek finansial gitu. Jadi kayak menurut gue ya untuk itu ya cewek lah untuk ngatur finansial. Iya, menurut aku sih juga cewek, karena biasanya cewek tuh punya pandangan yang jauh lebih ke depan daripada cowok gitu. Kita lebih visionaris, futuristik gitu ya lah. Bisa ngelihat nih perkembangan anak gue ini nanti butuhnya A B C D E gitu. Dikala suami gue belum. Sebenarnya potensi kan, karena cewek Apa nih potensi apa juga potensi nih? kalau misalnya cewek tuh lebih berpotensi untuk punya dominan finansial gitu. Kalau dominan finansial iya mungkin, tapi kalau dalam rumah tangga sih aku tidak berharap aku yang menjadi dominan finansial sih. Berharapnya sih tentu suami aku ya yang lebih dominan finansialnya. Gitu, karena aku tuh sebenarnya mau kok didominanin. Tapi kenyataan berkata terbalik ya untuk sekarang. Iya kan sekarang ya kita kan
roda ya Mas ya. Seperti roda ya. Heeh, kita baik. nggak bisa melihat kayak gimana gitu. Tapi aku menerima apa adanya. Kalau saran dari aku ya sebagai wanita yang sudah menikah itu sebelum kalian menetapkan diri untuk menikah dengan pasangan itu salah satu yang harus kalian cek adalah kebersamaan ekonomi kalian. Makanya tadi aku itu bilang bahwa normalisasi buat sebelum kita menikah itu ngecek SLIK ataupun mau bertanya mengenai hutang. Jangan sampai itu tuh nanti dibawa ke dalam rumah tangga gitu. Karena itu akan nggak enak gitu. Adjustment-nya udah gede, terus permasalahannya adalah ekonomi. Itu menurut aku kurang time saving aja gitu, kurang efektif dalam pernikahan. Kalau Mas Reza? Oke, kalau dari sisi aku ke yang memang belum menikah, yang belum punya experience lah untuk berumah tangga, mungkin lebih ke mencari kriteria pasangan ya, terutama yang memang yang kita ketahui bahwasanya finansial itu penting banget ya guys, selain komunikasi dan kecocokan emosi dan yang lain-lain gitu kan. Nah, dan cukup bisa lah sekarang menormalisasi bahwasanya finansial itu jangan semata-mata diserahkan atau dibuat dominan ke cowok gitu. Jadi istilahnya kayak cewek yang memang lebih dominan secara finansialnya fine-fine aja gitu loh. Karena sekarang menurut aku kayak kedepannya aku juga nggak tahu ya. Bahkan juga banyak cewek yang akan lebih pinter, akan lebih berpenghasilan yang lebih mapan. Kalau misalnya mereka punya pemikiran yang mereka mencari cowok yang lebih mapan, akhirnya ya udah angka pernikahan nurun Mbak, kayak sekarang gitu loh. Makanya cewek-cewek itu harus sekarang mulai menerima gitu loh, cowok-cowok yang berpenghasilan lebih rendah darimu gitu loh. Tapi percayalah dia itu punya aspek yang bisa melengkapi di hal lain gitu loh. Kasih sayang. Kasih sayang. Jadi nanti pertanyaan selanjutnya lebih penting mana nih, kasih sayang atau stable secara finansial? Nah itu mungkin topik kita selanjutnya gitu kan. Oke, jadi hari ini obrolan kita dengan Mas Reza seru banget. Kalau misalnya kalian memiliki kriteria pasangan yang berbeda daripada kita berdua, boleh banget nih di drop di bawah. Kali aja itu menjadi topik pembahasan kita berikutnya gitu. Dan jangan lupa selalu keep updated dengan Far Podcast. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian biar bisa jadi topik perbincangan kalian juga nih. Bye-bye. Bye, thank you. 1, 2